kita tadi malam pas kenalan geng motor, keren kan? Let's start bro, YOLO. YOLO, emang mau bisa diulang? Ingat, kita hidup cuma sekali untuk bekal kita di akhirat, Raf. Aduh Laila, hidup itu dinikmati. Waktu muda gini tuh waktu bebas. Tapi bukan berarti bebas nilai bro. Pergaulan kan ada batasnya. Jangan sampai lo nyesel di akhir. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita tidak belajar fikih dulu ya, tapi kita akan mengenai. Bapak dengar di sini ada yang hampir kebablasan pergaulannya. Nah, jadi Islam itu ada bukan untuk mengajar kita jadi kolot ya, tapi untuk menjaga kehormatan kita. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31 menyebutkan bahwa kita harus menjaga pandangan dan kemaluan kita. Artinya, batasan itu ada untuk melindungi, bukan untuk membatasi kesenangan. Ke rumah ya Pak, bukan buat nyiksa tapi biar gak maling. Nah, pintar kamu Naila, tapi banyak yang lupa. Nafsu itu bisa menutup akal, sekali terjerumus, susah balik. Kenapa Raf? Gue liat Alia nangis di ruang BK, katanya sih gara-gara pacaran dia. Ya gue terus gitu takut kalau gue lanjutin hidup gue yang sekarang. Masih ada waktu buat tobat. Tobat kan pintunya selalu terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Jadi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Gue mau berubah, mau ajarin gue ngaji lagi enggak? Masya Allah, yuk kita mulai dari sekarang. Masih ada waktu buat hijrah. Rafa, udah alim ya sekarang, ngaji terus. Alhamdulillah, masih belajar. Ternyata ketenangan itu bukan di malam minggu, tapi di malam tahajud. Nah, anak-anak, pergaulan bebas itu bukan tentang keren atau tidaknya, tetapi tentang hilangnya harga diri dan arah hidup. Islam ada untuk menjaga kita, bukan membatasi kita. Dulu gue pikir bebas itu keren. Ternyata gue baru dari sekarang kalau keren itu ketika kita bisa bilang tidak pada hal yang haram. Dan yang paling penting, tobat itu bukan aib, tapi Allah sayang sama kita. Yuk, jaga diri, jaga hati, biar hidup kita penuh arti. Allahu Akbar. Kalian nggak tahu? Si Naya. Ya. Di sini bersama saya ada Rizal Fatah sebagai reporter untuk mewawancarai narasumber kita, yaitu Noval, tentang bagaimana tanggapan Anda mengenai tersangka yang terlibat kasus pergaulan bebas itu sendiri. Saya juga belum tahu sih, tapi yang saya dengar dia terlibat kasus pergaulan bebas. Oh, kalau begitu bagaimana keadaannya saat ini? Saya dengar dia sedang mendapatkan bimbingan di ruang BK. Oh, terima kasih. Kamu tau gak sih yang kamu itu salah? Kamu berduaan malam-malam sama cowok. Ya maaf. Anggapnya adat kamu ya. Kamu mau saya keluar dari sekolah? Baiklah, kita sudah bersama dengan tersangka di sini. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kejadian ini? Ya apa ya ini? Saya nggak suka di program. Kamu nggak boleh begitu, ini wartawan terkenal. Mau. Ayo kita kejar. Naya kamu kenapa lari? Banyak di ruang BK, Jun. Ketahuan nih, ha. Nah, kamu ketahuan di sini kan? Nggak mau, jangan kebekan. Naya kamu jangan lari. Udah Baiklah, kita sudah bersama dengan tersangka yang tadi lari. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kejadian ini? aku cuma kesepian, aku nggak punya teman, jadi aku pengen pacar. Tapi Naya, aku kan temanmu. Kamu nggak punya teman? Iyalah, kalau nggak ngapain aku capek-capek ngurusin kamu. Saya menyesal. Baguslah kalau kamu menyesali perbuatanmu.
Baiklah pemirsa, itu tadi dari wawancara singkat tentang tersangka yang ketahuan berdua-duaan bermalam-malaman dengan cowok ya, dan ketahuan oleh guru. Nah, agak sedikit ironis dan dramatis ya, tapi dia sudah menyesali perbuatannya. Itulah bagaimana tanggapan Bapak Alif mengenai kejadian hari ini. Ya, jadi menjadi remaja itu memang sulit, tapi berbuat seenaknya adalah bukan pilihan bagi kita. Belajarlah dari kisah Naya bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini. Lebih banyak yang menerima kamu apa deh? Bagaimana dengan laki-laki yang menjahili Naya semalam itu? Belum diketahui karena dia saat itu langsung kabur. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, zaman terus berubah. Teknologi makin canggih, informasi bisa diakses secepat kilat. Tapi sayangnya tidak semua perubahan membawa kebaikan. Salah satu yang harus kita waspadai adalah pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan yang melewati batas norma, agama, dan etika. Ini bukan sekedar berteman dengan lawan jenis, tapi lebih kepada perilaku yang menjurus kepada seks bebas, penyalahgunaan narkoba, pesta tanpa kontrol, dan kebiasaan buruk lainnya yang bisa merusak masa depan. Mengapa kita harus peduli? Karena dampaknya nyata dan serius. Pergaulan bebas bisa menyebabkan kerusakan moral dan kehilangan jati diri, putus sekolah karena hamil di luar nikah, tertular penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS, terjerat narkoba atau kriminalitas. Teman-teman, kita bukan sedang menghakimi, tapi mengingatkan. Karena satu langkah salah dalam pergaulan bisa menghancurkan seluruh masa depan yang kita impikan. Apalagi di usia remaja seperti kita, rasa ingin tahu sangat tinggi, tapi kontrol diri masih lemah. Itu sebabnya kita harus berani berkata tidak pada ajakan yang salah. Lalu, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? 1. Pilih teman yang baik dan suportif. Teman yang baik akan mengajakmu ke arah yang baik pula. 2. Perkuat iman dan nilai moral. Agama dan nilai keluarga adalah benteng terkuat. 3. Isi waktu dengan kegiatan positif. Ikut organisasi, olahraga, atau kegiatan sosial bisa membuat kita sibuk dan terhindar dari hal negatif. 4. Berani menolak. Jangan takut dibilang kuno. Lebih baik dibilang gak gaul daripada menyesal seumur hidup. Teman-teman, masa muda adalah masa emas. Jangan rusak dengan pergaulan yang menyesatkan. Mari jaga diri, jaga nama baik keluarga, dan jaga masa depan kita. Karena yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.